Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat apa hal urgent tersebut. Semoga Allah merahmati antum, keluarga, tim, para ulama, serta seluruh kaum muslimin dan yang hadir saat ini. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz. Saya bingung Ustadz. Tiba-tiba akhir-akhir ini ada saja akhwat yang dari mana saja datangnya menawarkan diri untuk menikah terhadap saya. Oh, ini maksudnya urgent. Luar biasa. Dari mana saja loh. Jakarta Utara, Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Bekasi, Tangerang, Depok. Wih, luar biasa ini. Siapa orang ini? Dari mana saja? Dan tujuannya satu, menawarkan diri untuk menikah dengan beliau. Luar biasa. Masya Allah. Ini wali ya. Ya, wali murid gitu, wali kelas, mungkin dia guru, nggak tahu kita. Mungkin tapi bisa jadi wali Allah. Padahal sebelumnya kita tidak saling kenal dan mereka pun tidak ada koneksi dengan teman saya. Entah dari mana. Masya Allah. Memang saya selalu berdoa pada Allah untuk dimudahkan keinginan saya untuk menikah dan diberikan istri yang soleha. Namun saya bingung Ustaz terhadap penawaran para akhwat tersebut. Saya belum bisa merespon lebih lanjut tentang itu. Karena saat ini saya dalam keadaan jobless. Banyak jobless aja orang maju kepada dia. ini harus dicari tahu nih siapa orang itu. Jobless lah orang maju. Gimana kalau punya ini? Dan belum mendapat pekerjaan dan belum berpenghasilan tetap. Di satu sisi saya ingin menikah untuk menyempurnakan setengah agama untuk beribadah kepada Allah. Namun di sisi lainnya saya berpikir realistis karena belum ada penghasilan dan pekerjaan tetap, tidak bermaksud meragukan kuasa dan rezeki dari Allah. Mohon nasihat dan saran Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ini salah satu contoh ironi dunia hadirin sekalian. Iya. Dan ini harapan bagi antum yang jomblo dan belum berhasil. Gitu. Dan ditolak terus misalnya. Ini kan menunjukkan bahwa ternyata mendapatkan berbagai macam pintu-pintu ini pun membuat orang bingung gitu loh. Jadi yang bingung bukan hanya yang ditolak setiap saat gitu loh. Tapi sosok laki-laki yang yang mendapatkan penawaran dari akhwat dari mana saja. Ini penekanan nih, bottom line ini. Dari mana saja. Ternyata nggak membuat dia bahagia juga. Nggak membuat dia tenang dalam hidup, nggak membuat dia happy, nggak membuat dia ini, tapi justru membuat dia bingung. Sampai membuat pertanyaan dengan sebuah clue urgent gitu loh. Iya benar. Dan ini terapkan di semua hal. Ini serius loh, ini serius gitu. Terapkan di semua hal. Dan orang kan berpikir ketika kita nggak punya uang, kita pikir kalau kita punya uang, seluruh masalah kita selesai. Oh enggak demikian. Anda ketika punya uang pusing juga nanti. Gitu loh. Ketika kita belum punya pekerjaan, kita berpikir, oh enak banget orang punya kerjaan segala. Ketika Anda punya pekerjaan, Anda pusing juga. Dunia tuh begitu zaman sekalian. Tanpa bermaksud sok tahu ya, kita masih harus terus banyak belajar, masih butuh pengalaman. Tapi kira-kira demikian lah, gitu. Bayangkan wanita dari mana saja datang menawarkan diri dan kesimpulannya pusing, gitu lah. Harusnya kan dia bahagia. Alhamdulillah dibinikmati tati musolihat, terus mulai mulai buat tes wawancara, lalu tes tulis, lalu habis itu tes wawancara, lalu setelah itu pilih. Gitu. Jadi, tapi ternyata nggak demikian juga. Pening ini, gitu loh. Gitu. Jadi ya, makanya yang paling enak itu tuh apa yang Allah takdirkan buat kita sudah. Dan kita respon dengan tepat, dengan ridho kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun untuk beliau yang pertama jangan jadi orang yang oportunis gitu. Jangan jadi orang yang oportunis. Jadi setiap penawaran diambil, jangan. Dimanapun termasuk ini. Kita itu hidup sesuai dengan kebutuhan gitu. Sesuai dengan kebutuhan. Bukan keinginan semata. Apa yang kita butuhkan itu yang kita pilih. Dan itulah konsep pernikahan yang dijelaskan para fuqaha, para ulama fikih. Sebagaimana dalam Az-Zubat dikatakan, sunnah li muhtajin mutikinil uhab, nikahu dhati dinin wa nasab. Bahwa pernikahan itu hukumnya sunnah bagi orang yang butuh dan orang yang mampu. Dan ini tentang kebutuhan. Jadi itu yang perlu kita coba. Dan ini kan sama, artinya di semua sendi kehidupan kan begitu. Ketika kita misalnya nyari baju atau nyari sepatu, kita pusing ketika nggak dapat semuanya. Dan kita pun pusing ketika kita ada di sebuah outlet besar dan semuanya ada di situ. Pening kita gitu. Yang ini bagus, ini bagus, ini bagus, ini bagus, ini bagus. Jadi pening juga, bukan ternyata simpel, enggak. Nah ini kan menunjukkan bahwa yang paling ideal adalah kebutuhan dan tidak ifrat, tidak tafrit. Hidup tuh begitu gitu.
tidak berlebihan dan tidak kurang, gitu aja. Dan setiap orang tuh diuji. Dan ini kan menunjukkan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji mereka dengan kesulitan dan kemudahan. Jadi kesulitan dan kemudahan itu fitnah, gitu. Orang yang sulit diterima oleh akhwat, ujian. Orang yang mudah diterima sama akhwat, ujian juga ternyata. Gitu. Jadi sama-sama ujian. Sama-sama ujian, gitu. Padahal kan kalau kita dari teknis ini kurang apa nih? Apa namanya? Sosok ini nih kan kurang apa? Dari mana saja? Jobless, bayangin, jobless. Kalau ternyata semua akhwat, menurut beliau ya, semua akhwat itu datang ke, saya nggak tahu juga ya. Coba kita tanya akhwat di belakang, emang semua antuna itu ke beliau gitu? Hah? Oh enggak katanya. Enggak. Enggak, tapi kita percaya beliau kok, oke. Enggak, itu banyak lah. Jadi sekali lagi teman-teman jemaah sekalian Allah muliakan, ingatlah ya dunia itu begitu. Jadi jangan pernah berpikir rupa tetangga lebih indah daripada halaman rumah kita. Semua orang diuji oleh Allah SWT dan Allah katakan qul kullun ya'malu ala syakilati. Katakan setiap orang beramal sesuai dengan kondisinya masing-masing. Orang beda. Jadi pelajaran mahal dalam kehidupan. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.